Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Semangat pagi, luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah tetap semangat kawan-kawan dimanapun berada yang saat ini gagal bayar pinjol, baik legal maupun ilegal, ojo kendor ya. Sama-sama kita sepakat dan selalu mengumandangkan ojo kendor ya. Kalian tentunya stres, gelisah, gak bisa tidur. Sudah tepat ada di channel YouTube ini. Sudah tepat nonton channel YouTube ini, nonton video-video penyemangat buat kalian, pembooster mental kalian semua. Kali ini saya akan bahas mulai 4 Juni 2024 stop bayar pinjol kalian. Stop dibayar, jangan lagi dibayar. Ini 4 Juni, mulai 4 Juni nginjak 4 Juni jangan lagi dibayar. Bagaimana? Dan kita lihat ulasannya seperti apa, biar sama-sama teredukasi dengan baik. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah teman-teman bertemu kembali dengan channel YouTube ini. Channel yang mengupas, mengulas terkait masalah gagal bayar pinjol dan seputar penagihan-penagihan terkini terupdate dari para penagih pinjaman online. Kali ini saya akan bahas sesuatu yang cukup menarik dan harus kalian dengar. Stop bayar pinjol mulai 4 Juni 2024. Ada apa? Bagaimana? Dan saya akan ulas buat kalian. Namun seperti biasa, sebelum saya memulai mengulas dan meneruskan untuk mereview, mentreatment kalian semua, saya mohon bantu dan feedback dari kalian semua sebagai support untuk saya, yaitu dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog. Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya. Ditekan tombol merah loncengnya setelah Anda like, di subscribe, di share, di komentar yang positif. Kenapa harus ditekan tombol merah loncengnya? Untuk mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan langsung dari YouTube terkait video terbaru yang harus Anda tonton dari channel ini. Jadi nggak usah cari jam berapa tayang. Nah, teman-teman, Anda tidak cukup menonton video-video di channel YouTube ini. Anda juga harus tergabung dalam suatu wadah atau komunitas saya sediakan di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol. Begini penampakannya. Sudah 67.000 lebih tergabung dari Sabang sampai Merauke dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda. Dan insya Allah ya Anda aman dan nyaman di sini karena tidak ada joki pinjol, spam pinjol, dan apapun itu ya menawarkan Anda terjerumus lagi. Karena bila ketahuan akan langsung dihempaskan dari grup. Nah, Anda yang ingin join atau gabung di grup Facebook PMP ini, silahkan. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Pastikan menjawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin. Nah, ini yang paling banyak diminati. Anda ingin join atau tergabung di grup WA PMP? Nah, ya mudah. Syaratnya Anda harus memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP begini. Nah, ini digunakan ketika ada DC. Nah, banyak ya, banyak yang ketika DC datang digunakan ya merasa percaya diri dan gagah, akhirnya DC pulang. Ada juga yang sengaja ketika DC tahu nih datang ada berada di rumah langsung buru-buru mengenakan kaos ini ya. Dan kaos ini juga digunakan sebagai kaos identitas ketika kita silaturahmi atau kopdar. Nah, kopdar akan dilaksanakan tanggal 29 Juni 2024. Sebentar lagi ya, kurang lebih antara 3 minggu lagi ya. Silakan yang ingin mengikutinya ya harus join dulu di grup WA PMP. Nah, teman-teman, untuk memiliki kaos PMP ini Anda hubungi nomor ini. Ingat, ini nomor untuk pemesanan kaos, bukan nomor untuk konsultasi atau sharing. Jangan salah ya. Nah, kawan-kawan yang sudah memesannya otomatis dimasukkan ke grup WA PMP dan Anda bisa sharing di grup tersebut, bisa komunikasi di grup tersebut, bisa bersilaturahmi di grup tersebut untuk menambah teman, menambah saudara, untuk menambah kekuatan buat kalian semua. Dan bila tidak terjawab nih ya, setelah Anda ada di grup komunikasi, baru boleh japri saya. Silahkan. Japri saya akan menjawab pertanyaan sekitar dan seputar masalah pinjaman online.
Nah, teman-teman, Anda juga yang sudah tergabung di grup WA PMP, boleh untuk mengikuti konsultasi secara online, video online melalui aplikasi Zoom. Ini diberikan gratis dan tidak berbayar. Gratis, tis ya, selama Anda menjadi member WA PMP, bisa sharing setiap pekannya di hari Rabu. Keren nggak? Gratis fasilitasnya ya. Nah, teman-teman, ini saya ya menginformasikan ada peringatan, stiker, stop masuk, dilarang masuk. Bagi siapapun masuk ke rumah Anda itu wajib izin atau permisi ke kalian dulu. Jadi tidak boleh masuk tanpa izin. Nah, ini berlaku juga buat para DC pinjol. Nggak bisa sembarangan kalau sudah dipasang ini. Sudah jelas-jelas ya, ini adalah salah satu unsur dari perangkat hukum yang akan dikenakan terhadap siapapun yang menerobos masuk. Karena sudah jelas-jelas Anda sudah memperingatkan dengan tulisan bahwa dilarang masuk tanpa izin, tapi tetap menerobos masuk, artinya mereka melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP, dan di KUHP yang baru loh, di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 di pasal 257 ayat 1. Anda bisa rekam, videokan, atau kalau ada CCTV, Anda bisa mainkan, ya, Anda simpan buktinya bahwa mereka telah menerobos masuk ke pekarangan atau ke rumah Anda. Ya, ini sebagai salah satu unsurnya nanti, bahwa mereka telah menerobos masuk setelah melihat tulisan ini. Bisa dipasang di pintu gerbang, di kaca rumah Anda, atau dimanapun tempat di mana mereka bisa mengakses masuk ke rumah Anda, ya. Oke, untuk memilikinya tidak sembarangan. Harus menjadi member WA PMP dulu, baru boleh memesannya di nomor ini. Ya. Nah, kawan-kawan, ada satu lagi, ya, ini kaos motivasi, stop rapuh, yuk tangguh, ojo kendor. Mau punya, mau termotivasi, silahkan hubungi admin. Nah, ya, pesan kaos motivasi, itu pesannya ke admin saya ya. Oke, kawan-kawan, mulai saya akan bahas. Stop ya, bayar pinjol kalian mulai 4 Juni 2024. Simak videonya. Semoga menjadi edukasi yang baik. Ini alasan stop bayar pinjol Anda. Saya akan tayangkan buat Anda, silakan dibaca ya di layar. Saya tampilkan juga. Ini pertanyaan dari teman kita. Assalamualaikum Pak Haji, tolong diloloskan, mohon pencerahannya Pak Haji dan teman-teman. Kalau sudah sebar data seperti ini bagaimana ya? Sebar data di Facebook, baru gagal bayar dari kredit pintar sebulan, tapi sudah begini. Nah, ini diterima sepertinya melalui pesan email nih ya. Daftar pencarian orang DPO, kasus penggelapan uang perusahaan, ini ditutup ya sama teman kita ini. Ya. Alamat Lampung, Kabupaten Lampung. Nah, ini HP ditutup juga. Untuk yang melihat atau tahu posisi orang ini, silahkan melaporkan ke kami atau kantor polisi terdekat, karena orang ini sudah melakukan penggelapan dan penipuan uang, serta diinformasikan agar segera diproses lebih lanjut lagi. Sudah menyebar ke medsos dan sudah dipermalukan. Bahkan ada poster ya, tadi Anda lihat sendiri ya, ditutup ya, saya tutup ya karena ini juga kan ditutup oleh nasabah yang memberikan informasi ini. Jadi dibuatkan poster bahwa dia itu DPO, daftar pencarian orang karena menggelapkan dana perusahaan, dan diminta siapapun yang melihat orang tersebut ya, nasabah itu dimanapun berada, untuk menyerahkannya kepada kantor polisi atau melaporkan. Logikanya begini, dilaporkan, melaporkan ke polisi buat apa? Udah gila ya, bener nggak? Udah gila. DC pinjol itu udah sarap, udah stres, udah gila. Jadi mereka sudah tidak bisa lagi melakukan upaya-upaya penagihan, hanya bisa melakukan seperti ini. Jadi para pinjol hanya menerjunkan atau mengutus penagih-penagih seperti ini yang nggak punya kualitas. Makanya kenapa saya bilang mulai tanggal 4 Juni 2024 Anda stop bayar pinjol. Sudah layak untuk stop, untuk digagal bayar saja. Auto mereka akan tutup dengan sendirinya lambat laun kalau kita kompak. Tidak ada cara lain, kawan. Buat apa juga kita lapor? Nggak usah dilapor, buat apa? Ya, ini cara-cara gelap yang mereka lakukan. Cara-cara ilegal yang mereka lakukan. Mungkin kalaupun ini utangnya ke pinjol legal, ya sama aja. Ini ilegal cara-cara penagihan. Nggak ada cara penagihan seperti ini. Mana ada? Nggak ada kayaknya. Bukan hanya di Indonesia, di belahan negara manapun mungkin ya.
Kalau menagih itu tidak ada dengan cara-cara mempermalukan seperti ini. Dengan cara-cara membuat orang ya malu, disebar ke medsos, foto-foto disebar, dibuat seperti DPO, daftar pencarian online dan sebagainya. Sepertinya sudah layak sekali untuk kita tidak usah bayar. Kenapa? Dengan tidak dibayar, otomatis mereka para penagih ini akan kelabakan. Dan mereka hanya berharap Anda bayar agar tetap stay di kantor itu sebagai tenaga penagih. Dan mereka tetap terus ya berharap Anda untuk menyelesaikan atau melunasi utang pinjol Anda agar mereka tetap bekerja sebagai DC. Logikanya, ketika kita tidak membayar, kita gagal bayar, kita stop bayar, artinya mereka sudah tidak bisa lagi ada dan diam sebagai tenaga penagih. Paham? Dan nggak ada satu perusahaan pun yang akan menggaji buta terhadap karyawannya yang tidak memiliki produktivitas, tidak mencapai target, termasuk DC yang tidak bisa atau tidak becus untuk menagih, tidak dapat target, tidak dapat hasil, ya otomatis dong dikeluarkan. Otomatis tidak lagi dipakai sebagai tenaga penagih alias di PHK. Nah, mudah Anda dibuat seperti ini oleh para DC pinjol. Anda tinggal lakukan. Pukul baliknya dengan cara bukan pukulan fisik, tapi dengan cara gagal bayar, stop bayar. Sudah jelas itu yang akan menggilas mereka. Sudah jelas itu yang akan membuat mereka benar-benar terpukul ya, ditonjok dengan cara gagal bayar. Beres kok. Mudah, nggak usah takut. Biarkan saja. Lebih baik Anda malu sesaat daripada Anda bermasalah berkepanjangan, daripada hancur berkepanjangan. Lebih baik malu sesaat. Nggak ada masalah. Santai saja selalu. Ini adalah online, pinjaman online, semuanya serba online. Jadi Anda mendapat apapun, pahit, nggak enak, semuanya serba online. Biarkan saja. Mereka berkreasi seperti itu, biarkan saja. Ya, ada masanya, ada waktunya. Mereka akan mentok dengan sendirinya kok. Ingat, mereka, para DC pinjol ini, hanya mengandalkan pembayaran Anda. Baik itu gaji, honor, insentif, atau apapun, hanya berharap dari pendapatannya dari pembayaran yang Anda lakukan. Benar nggak? Anda selesai, tidak bayar, stop bayar, lapar mereka. Tapi Anda gagal bayar, Anda stop bayar, malah Anda tambah enak makannya. Makan tambah lezat. Jajan anak Anda malah tambah banyak. Karena Anda alokasikan untuk ngasih mereka daripada ngasih si pinjol atau si DC pinjol ini. Bener nggak? Iya, nggak usah takut. Resikonya paling Anda masuk slik OJK kalau itu dari legal. Kemungkinan masuk slik OJK bisa jadi, bisa tidak. Atau Anda bisa jadi di-share ke media sosial seperti ini. Ataupun di kontak-kontak darurat Anda diganggu atau kontak-kontak handphone lainnya bisa saja terjadi. Ya, tapi kan itu sudah diantisipasi dan lihat video-video terdahulu saya. Itu kawan, nggak usah takut. Jadi semua resiko ini hanya ada pada DC pinjol. Anda gagal bayar, resikonya di sono. Di kita mah dikit. Anda gagal bayar, yang lapar mereka. Anda gagal bayar, yang nggak kerja nganggur mereka. Bukan Anda. Anda gagal bayar, tetap kok masih kerja di kantor. Bener nggak? Gunakan akal waras kita ya. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat yang baik untuk menyemangati kalian, untuk memompa semangat kalian, untuk membuat kalian tidak ada lagi rasa takut menghadapi situasi apapun saat gagal bayar pinjaman online. Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, sebelum saya sudahi video ini, saya ingin feedback yang terbaik dari kalian semua, dari Anda semua. Tulis dan ketik di kolom komentar. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut dengan situasi apapun. Anda tidak ngeri ya dengan apapun yang mereka kirimkan, karena Anda sudah paham, Anda sudah mengerti bahwa semua adalah pola-pola yang mereka kirimkan, pola-pola pengancaman, penagihan, tipe-tipe nagih yang akan mereka sajikan ke kalian yang gagal bayar di pinjaman online. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Alhamdulillah, ada di akhir video saya kasih kesimpulan buat Anda. Tenang ya kawan, nggak usah takut. Anda menerima seperti ini, sudah, nggak usah panik. Kepanikan Anda justru yang akan bermasalah. Kalau Anda santai saja, slow-slow aja, biarin aja. Itu adalah usaha dari mereka, dari para penagih pinjol ini untuk mendapatkan target. Untuk membuat kalian bayar.
Karena mereka hanya berharap dari pembayaran Anda lah. Mereka masih eksis di perusahaan tersebut, mereka masih digunakan atau dipakai oleh perusahaan untuk menjadi juru tagih atau kolektor. Hanya pembayaran Anda lah yang membuat mereka masih hidup, masih bertahan hidup, masih bisa untuk bernafas. Nah, mereka sudah mempermalukan kita. Saatnya kita lakukan balas dengan cara stop bayar. Nggak usah dibayar. Dengan cara nggak usah dibayar, akan membuat pukulan yang telak sekali buat mereka. Telak sekali terpukul mereka. Karena mereka tidak lagi bisa mendapatkan bayaran dari kantornya. Karena kantor sendiri tidak mendapatkan masukan uang, angsuran, atau cicilan dari kalian. Sehingga roda perusahaannya bisa goyang. Ya. Jadi itu saja yang ingin saya bawakan, yang ingin saya tampilkan, yang ingin saya sajikan buat kalian semua sebagai penyemangat. Dan saya rasa kalian sudah cukup mengerti untuk saya tinggalkan ya video ini. Mudah-mudahan kalian semua sudah terbangkitkan kembali mentalnya, dikuatkan kembali dan bisa tersenyum dengan lo. Dan Anda sudah bisa berpikir dengan jernih bahwa ini semua adalah lelucon yang selalu diberikan dan dikirimkan oleh para DC pinjol itu. Jangan pernah jadi lingkaran lelucon yang mereka lakukan. Tetaplah jadi pribadi yang waras, yang nggak pernah takut atas apapun yang saat ini sedang Anda terima adalah resiko yang kita emban, yang kita ambil ketika kita gagal bayar. Terima kasih yang sudah menonton dari awal pertengahan sampai akhir. Semoga menjadi manfaat yang baik buat kalian semua. Saya mohon izin pamit ya. Tetap semangat kawan-kawan, tetap tersenyum, stay strong, keep strong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo.